Aduh, telat nih mas. Aduh, udah lama? Lumayan. Aduh, sorry. Nah, Ini mas. kebetulan pakai handphone lama. Bekas. Kenapa? Ya, ingat aja teknologi zaman dulu. Gimana tadi? Kenapa sih? Kok telat? Ya, saya tadi udah di Kideng, ya kan? Nggak taunya masih di Grogol mapnya. Ya, Nggak kalah sama motor saya. jaringannya jelek nih. Udah oke lah. Sekarang kan semua udah serba cepet mas. Ya udah deh, kalau mau tahu yang lebih cepat-cepat, keep on watching. Pakai seat beltnya. Hai, di video kali ini kita akan bahas tentang jaringan 5G. Sebelum-sebelumnya kan pasti udah tahu dong kayak 3G, 4G. Nah, ada generasi selanjutnya nih. Sudah ada bersama saya, Mas Wahmi. Halo. Halo. Boleh diperkenalkan, katanya tak kenal sama kata saya nih mas. Aduh, sayang semua antara sama saya. Oke, saya di Spire sudah 5 tahun, mau ke 5. Masuk dalam divisi telco, asisten manajer. Sebelumnya kebetulan bekerja di telekomunikasi ya sekitar 9 tahun lah. Makanya kali ini saya membawa handphone 3G sengaja karena untuk membandingkan. Emi pengen tahu sekarang kan eranya 4G nih. Emi justru mau tanya tentang 5G yang handphonenya sendiri saya belum tahu. Nah, Mas Wahmi kan udah 14 tahun nih mas di dunia telekomunikasi. Pasti udah paham banget dong tentang jaringan, BTS lah atau apa. Sebenarnya apa sih mas jaringan 5G itu sendiri? Oke, sebelum bahas generasi kelima atau jaringan 5G, kita bahas dulu dari yang satu dulu dong. Oke. Kalau satu dulu itu jaringan hanya bisa dilewati oleh suara dan SMS. Oke, itu namanya 2G. Nah, 1G. Oke, untuk 2G itu masih bisa dilewati data, tetapi data teks itu sekarang bisa digunakan oleh POS, ATM, transfer data yang hanya text based. Oke. Nah, pada saat masuk ke area 3G, kita sudah masuk sebetulnya tuh ke multimedia. Oke. Dimana teman-teman sudah bisa melakukan download film, walaupun lama banget ya zaman itu. Nah, tapi belum HD. Digitalnya masih ya standar-standar lah ya. Kualitasnya belum ya high Ya, definition gitu masih ya. 3GP lah ya. 3GP. Iya, baik. betul. Siapa yang suka nonton 3GP nih? Nah, untuk saat ini sebetulnya kita baru ya paling baru 3 tahun, 4 tahun kita masuk area 4G. Iya kan? Mungkin teman-teman sudah dulu nggak ada tuh teman-teman nonton live video melalui handphone. Iya. Ya kan, nonton sinetron melalui handphone, nonton Korea melalui handphone, ya kan. Mungkin nggak kebayang dulu. Sekarang teman-teman semua bisa lakukan dengan handphone, Iya. ya kan. Bahkan dulu teman-teman kalau misalnya mau dengerin lagu lewat handphone, masukin dulu lagunya ke handphone, Iya, benar-benar. baru disetel. Sekarang lagunya, filmnya semua sudah ada di cloud. Teman-teman tinggal pilih segitu enaknya, teman-teman langsung play. Itu era 4G. Sekarang kita masuk ke era 5G, di mana mesin sudah masuk di dalamnya. Jadi 5G itu generasi setelah 4G yang baru 4 tahun lalu itu. Nah, 5G ini tentu revolusi teknologi akan terjadi, seperti AI, robotik, virtual reality, AU reality, bahkan semua industri akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 5G ini. Jadi, ibarat bahan bakar, ibarat mobil, 5G ini adalah bahan bakar dari revolusi teknologi yang ada saat ini. Oke, revolusi industri yang ada ini jika didukung dengan kecepatan yang super cepat 5G dan yang sampai dengan 100 giga, itu akan memudahkan manusia dalam berinteraksi atau industri dalam berproduksi, kurang lebih seperti itu. Dengan kecanggihan seperti itu mas, kenapa sih kita harus mengimplementasi si 5G ini?
Suka nonton video streaming? Suka. Oke. Mungkin yang sekarang ditonton itu belum HD definition. Nah, nonton FD sendiri, HD definition sendiri paling biasa di PTV di rumah-rumah, gitu kan, yang memang fiber optik. Tapi kalau di handphone itu udah over banget pasti, Oh, iya, gitu kan. Itu dari sisi kita, dari sisi kepuasan. Nah, pernah pada saat kita main games tiba-tiba nge-lag, Iya. gitu kan. Nah, itu juga karena masih ada bottleneck di teknologi 4G. Itu pada saat traffic tinggi, pengguna banyak, disitulah bottleneck terjadi. Disitulah nge-lag, buffer terjadi. Walaupun secara teknologi sudah mumpuni, gitu. Nah, pernah kebayang nggak kalau misalnya Emi melahirkan, Oke. yang mengoperasi itu adalah robot yang diatur sama dokter Belum sih, belum gue. dari rumah. Gila aja. Nah, itu akan terjadi di era 5G. Wow. Oke. Jadi bisa dibilang dengan implementasi 5G, hidup manusia itu akan semakin dipermudah gitu ya? Betul, semuanya serba cepat. Dari generasi 1, 2, 3, 4 sampai dengan yang akan datang 5, ini hanya masalah kecepatan. Hidup manusia akan menjadi lebih cepat sehingga lebih memudahkan segala aktivitas kita. Oke. Terus emang seberapa cepat sih Mas si 5G ini? Oke, kalau untuk 4G sendiri sebetulnya punya kecepatan maksimal sampai dengan 1 giga Mbps. 1 giga Itu 4G ya. 4G. Tapi kita kan aktual itu kita paling dapat 12 mega, 20 mega, 30 mega, nggak pernah sampai dengan 1 giga. Nah, dengan 5G ini aktual speednya, maksimum speednya itu ada di 100 giga. Bayangin kita dapat aktualnya aja 1 giga itu Udah. download sekitar 4 giga itu cuma beberapa second. Itu untuk download. Oke, untuk transferring data seperti yang tadi untuk operasi itu pasti tidak akan ada lag karena tidak akan ada bottleneck yang terjadi seperti di 4G. Ya. Artinya ini akan 100 kali lebih cepat dong Mas, dari 1 giga ke 100 GB? Ya, itu akan lebih cepat 100 kali dibandingkan generasi sebelumnya. Keren juga sih ya ini 5G ini. Kalau mau ditanya cara kerjanya, Oke, cara kerja 5G ini sebetulnya kenapa dia punya kecepatan begitu tinggi, gitu, dengan latency yang begitu rendah, dia memiliki enhanced mobile broadband. Itu mobile broadband yang memiliki teknologi yang lebih advance. Oke, ada juga URL LC, itu adalah ultra reliable and low latency communication. Oke, serta MMTC, Massive Machine Type Communication, itu yang menjadikan kenapa 5G ini unggul dibandingkan 4G. lalu negara mana saja nih Mas yang sudah mengimplementasikan 5G? Setahu saya itu Korea Selatan sudah, dan Cina sudah. Indonesia udah siap belum nih Mas untuk implementasikan? Kalau rencana dari pemerintahan itu 2020, tapi kalau saya lihat dari sisi perangkat, kebijakan, frekuensi, itu aturan-aturan itu belum dibuat oleh pemerintah. Oke. Gitu kan. Nah, perangkat pendukung sendiri belum terlalu masif ada di pasar dunia, juga di Indonesia belum masuk. Itu saya pikir sih kemungkinan di 2022 kita akan implementasi ke 5G. Kira-kira sejauh mana sih Mas persiapan Indonesia itu sendiri untuk yang menyambut implementasi 5G? Oke, untuk saat ini sih tetap masih di ranahnya pemerintah. Sedangkan untuk operator sendiri kan kita tahu sudah melakukan uji coba di uji coba 5G pada masing-masing operator. Nah, sekarang tinggal implementasinya seperti apa? Apakah dari sisi frekuensinya
dia ada di frekuensi berapa, nanti pemerintah yang akan menentukan insentif apa bagi operator yang menjalankan 5G, sektor apa yang didahulukan oleh pemerintah kondisinya. Karena dengan luasnya wilayah Indonesia ini nggak mungkin operator bisa membangun rata seluruh infrastruktur 5G yang sebelumnya sudah berdarah-darah membangun infrastruktur 4G. Bahkan 4G pun belum merata juga nggak sih mas sama seluruh Indonesia. Betul. Nah, harus ada rekonsiliasi juga dari operator agar modalnya bagi rata, gitu kan. Nah, dari sisi industri perangkatnya juga belum mensupport ini, jadi peluang para manufaktur industri telekomunikasi di Indonesia untuk mensupport perangkat 5G bagi Indonesia sendiri. Gitu. Nah, untuk sektor-sektor mana aja yang akan diprioritaskan oleh pemerintah, saya rasa sektor industri paling utama. Karena persaingan dagang udah pasti. Indonesia harus lebih advance atau lebih kompetitif dalam persaingan industri. Nah, 4.0 hanya jadi gaung kosong jika tidak disupport dengan 5G. Tadi kan Mas Fahmi juga udah bilang kan, industri ini merupakan prioritas utama untuk implementasi 5G. Betul. Lalu bagaimana mereka tahu bahwa jaringan 5G ini akan meningkatkan produktivitas industri-industri ini? Menariknya di situ, disitulah peran kita Spire sebagai market research dan study consulting mempelajari itu semua, karena memang betul industri itu menjadi prioritas utama, tapi di dalam industrinya sendiri pemilik perusahaan akan berpikir mana yang akan diprioritaskan untuk implementasi 5G ini. Apakah jalur distribusi, apakah produksi, apakah di human resource, atau di security. Nah, dengan studi itu kita bisa tahu mana yang harus diambil oleh perusahaan apa yang harus diambil oleh perusahaan, apa yang menjadi prioritas dari prioritas oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi Spire bisa mengakomodasi studi-studi untuk mengetahui tren-tren kedepannya akan seperti apa. Betul. Dan part mana yang harus disasar duluan oleh suatu industri. Betul. Seperti itu. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang bisa Spire lakukan untuk industri Anda, cek description box di bawah. Sekian video kali ini. Terima kasih Mas Fahmi untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih banget. See you on the next video. Bye. Bye-bye.